Oke, baik para peneliti kualitatif, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang teknik atau praktek membuat pedoman wawancara atau transkrip wawancara, ya. Kemudian bagaimana cara membuat pedoman observasi dan juga pedoman untuk mendapatkan dokumentasi atau dokumen-dokumen penting terkait dengan penelitian kita. Baik, di sini sudah saya contohkan, ya. Ini contoh penelitian, ya, contoh penelitian saya, pokoknya ya. Oke. Jadi salah satu judul peneliti kualitatif ini saya praktekkan umpamanya sanksi dalam perspektif pendidikan Islam, ya. Judulnya seperti ini, judul penelitiannya ya. Judul Anda umpamanya meneliti tentang dampak sanksi terhadap mental siswa, ya, atau penerapan sanksi dan dampaknya terhadap motivasi belajar santri di pesantren tersebut umpamanya. Nah, ini ciri dari karakteristik peneliti kualitatif. Nah, maka sebelum kalian terjun ke lapangan mencari data, Anda sebagai peneliti kualitatif harus lebih terdahulu membuat blueprint of research, ya, atau kerangka kerja. Di pilot project kalau dalam proyek-proyek infrastruktur itu, ya. Jadi kalian juga sama. Ya, peneliti kualitatif itu ketika dia akan terjun ke lapangan, akan mendapatkan data, akan mencari data, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, dia harus punya kerangka kerja dulu atau blueprint of research. Nah, oke. Apa saja yang harus dipetakan oleh peneliti kualitatif ketika di lapangan, sebelum di lapangan atau sebelum terjun ke lapangan? Maka tentu pertanyaan penelitian. Nah, maka Anda harus mengambil nih, ya, harus mengambil ada berapa pertanyaan penelitian atau ada rumusan masalahnya ada berapa. Umpamanya di sini saya contohkan rumusan masalahnya ada 4, ya, ada 5. Rumusan masalahnya ada 5 pada penelitian kualitatif ini umpamanya, ya. Pertama, pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya adalah apa pengertian sanksi menurut para kiai, ustadz, pengurus dan pembina kepesantrenan umpamanya, ya, ini. Ya. Nah, lalu pertanyaan penelitian ini, ya, kemudian data yang dicari di kolom kedua ini, ya, data yang dicari. Kira-kira data yang dicari atau indikatornya apa saja? Ya. Contoh, data yang dicari itu ya sanksi atau takzir menurut menurut para kiai, ustadz, pengurus, ya, menurut para guru, ya, tenaga pendidik, umpamanya tenaga kependidikan, ya. Kemudian istilah takzir menurut para kiai, para ustadz, ya, para pengurus, pembina pesantren, guru dan yang lainnya. Nah, ini data-data yang akan dicarinya. Sejarah takzir, ya, sejarah takzir di pesantren tersebut, di lokasi penelitian, ya, di sekolah, yang pokoknya ada penerapan sanksi di sekolah itu, ya, awal mula ada sanksi di sana itu bagaimana? Itu data yang akan dicari itu. Kemudian pelanggaran apa saja atau perilaku siswa apa saja yang memang kemudian berdampak pada hukuman. Nah, itu data itu harus dicari, ya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Nanti dimintai keterangan. Ya, baik itu kiai, ustadz, pengurus, guru, pendidik, ya, tenaga kependidikan dan unsur-unsur yang lainnya di tempat tersebut. Nah, nanti sumber datanya siapa? Atau narasumber, ya. Ya, sumber data atau narasumber. Saya tulis narasumber saja di sini. Narasumber. Narasumbernya siapa? Atau respondennya siapa kalau peneliti kuantitatif? Respondennya di sini ya tentu orang-orang yang tahu tentang apa itu hukuman atau sanksi. Istilah sanksi itu sebenarnya menurut beliau, ya, itu apa, sejarah diterapkannya sanksi,
di sekolah tersebut, di pesantren tersebut itu bagaimana ceritanya, kemudian pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kemudian memiliki sanksi, ya. Kemudian masalah pelaksanaannya bagaimana, ya. Narasumbernya siapa saja nanti peneliti akan meminta keterangan dan mengobservasi serta meminta dokumen-dokumen penting terkait dengan data takzir menurut para kiai dan sebagainya. Narasumbernya adalah kiai, ustadz, dan literatur. Ya, literatur itu artinya mencari data dokumen-dokumen tentang peraturan-peraturan, umpamanya ya, peraturan tentang hukuman yang ada di pesantren tersebut, yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi ini relatif semuanya akan diminta keterangan tentang kiai, ustadz, ya, pengurus, pembina pesantren, guru, umpamanya, tenaga atau staf di sekolah, staf di pesantren, umpamanya, dan sebagainya. Nah, ini narasumbernya harus dicantumkan di sini. Setelah pertanyaan penelitian dipastikan, ya dimasukkan dalam blueprint of research ini, atau kerangka kerja ini, kemudian data apa saja yang akan dicari, narasumbernya sudah jelas siapa-siapa saja. Walaupun nanti faktanya di lapangan mungkin kiai ini akan memberikan saran lagi untuk mencari narasumber lain. Gak apa-apa, yang penting narasumber awal sudah dicantumkan oleh peneliti dalam kerangka kerja ini atau dalam blueprint of research ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Ya, instrumennya menggunakan apa? Untuk mendapatkan data tersebut dengan narasumber para kiai, ustadz, guru, ya, pembina, dan sebagainya. Nah, menggunakan bawahnya wawancara disertai audio atau merekam, ya, observasi disertai catatan lapangan, dokumen dan menelaah literatur, terus gitu ya. Nah, data tentang pengertian, ya, menurut para kiai tentang hukuman itu melalui apa akan didapatkannya? Melalui metode wawancara disertai dengan merekam, mengobservasi disertai dengan catatan lapangan, kemudian dokumentasi. Nah, sama terus gitu ya, dirinci data apa, narasumbernya siapa, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan apa. Nah, kemudian peneliti juga perlu mencantumkan teknik analisis dan interpretasi data. Nanti kalau sudah data terkumpul, teknik analisis dan penafsiran datanya akan bagaimana? Itu sudah direncanakan oleh peneliti, dicantumkan dalam blueprint of research ini. Pertama, pokoknya data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan 2 tahap, yaitu 1, teknik analisis data dan interpretasi selama pengumpulan data. Nah, ketika mengumpulkan, peneliti sudah merencanakan bahwa sambil mengumpulkan data, sambil menganalisis dan menafsirkan data. 1, umpamanya lembaran isian ringkasan dokumen, yaitu dokumen-dokumen yang sangat panjang seperti tata tertib di sekolah, ya, kemudian agenda harian, jadwal pembelajaran, struktur organisasi, anggaran-anggaran, brosur, dan lain-lain akan diringkas sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Nah, terus ya, kode dan pengkodean observasi, yaitu mengkombinasikan kode-kode yang saling bertentangan dan saling mendukung. Dibuat hasil dari beberapa informasi pada sub-sub pokok bahasan yang sudah diberikan kode. Ya, kodenya terserah peneliti. Mau 01 umpamanya wawancara tentang pengertian hukuman 01, ya. Kemudian yang diambil dari kiai, ya, yang didapatkan dari ustadz umpamanya 02, yang didapatkan dari para pengurus 03, yang didapatkan dari guru 04, dan sebagainya. Kode bisa disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Artinya kode itu sesuai dengan kode-kode yang dipahami oleh peneliti agar ketika nanti data ini dianalisis akan mempermudah peneliti dalam pencatatan. Kemudian teknik analisis dan interpretasi data setelah mengumpulkan data. Setelah data terkumpul semua, juga peneliti merencanakan akan menganalisis dan menafsirkan data tersebut. Ya, 1 umpamanya transkrip wawancara, scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah dan memilih dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Nah, kemudian yang kedua, membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan. Ya, kemudian yang ketiga, mensegmentasi kalimat-kalimat, paragraf, gambar ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus yang didasarkan pada istilah atau bahasa yang berasal dari partisipan atau in vivo, ya. Nah, kemudian yang keempat, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, partisipan, dan seterusnya.
Jadi bisa saya pastikan bagi peneliti kualitatif sebelum berada di lapangan maka harus menyusun kerangka kerja dulu, ya, blueprint of research. Ya, dari mana diambilnya? Dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan ya nomor 1, pertanyaan penelitiannya apa? Tentu setelah itu data yang dicari tentang apa, ya, narasumbernya siapa saja, narasumber utama, ya, nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, snowball sampel, ya, artinya apa? Nanti narasumber ini mungkin akan memberikan atau mengusulkan ataupun merekomendasikan untuk mewawancarai pihak-pihak lain yang memang lebih tahu umpamanya atau data-data tambahan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan apa saja, wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik yang bagaimana. Kemudian data ini nanti akan dianalisis dan akan ditafsirkan bagaimana tekniknya. Nah, itu sudah dicantumkan di sini. Ini tahap yang pertama. Kemudian kita selanjutnya akan melihat bagaimana teknik membuat pedoman wawancara dan mentranskripnya. Oke. Baik, saya contohkan ini salah satu pedoman wawancara yang sudah pernah saya lakukan, ya. Saya beri judul protokol dan transkrip wawancara, ya. Jadi pertanyaan ini, ya, ini kebetulan untuk menjawab apa? Pertanyaan nomor 4, ya, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu tentang pandangan, ya, tentang pandangan organisasi masyarakat terkait dengan hukuman yang ada di pesantren, ya. Oke. Di sini saya tulis protokol dan transkrip wawancara. Judul penelitiannya, ya, judul penelitiannya itu sanksi atau takzir, ya, sanksi dalam perspektif pendidikan Islam. Ini judul skripsinya mungkin, ya, atau judul penelitian Anda. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pandangan dari pihak pondok pesantren, santri, orang tua santri dan masyarakat, ya, tentang hukuman yang diterapkan di pesantren tersebut, ya. Nanti organisasi masyarakatnya siapa saja, ada KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ada Kementerian Agama, MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, PUI, ini salah satu ormas, Persatuan Umat Islam, NU, Muhammadiyah. Nah, ini kebetulan sampel-sampelnya adalah organisasi masyarakat keislaman, adalah organisasi ini karena dianggap organisasi ini yang memiliki beberapa pesantren yang cukup banyak, ya, di lapangan. Oke, teknik wawancara Anda tulis seperti ini. Teknik wawancara dengan merekam, artinya apa? Dengan merekam, wawancara sambil merekam. Narasumbernya adalah Pak Susanto MA, ya. Jabatannya apa? Jabatannya sebagai Wakil Ketua KPAI Komisioner Pendidikan. Nah, waktu wawancaranya kapan? Hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, umpamanya pukul 14 lebih 20 lebih 43 detik, ya, waktu Indonesia Barat. Tempatnya di mana tempat wawancaranya? Kantor KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana di Jalan Teuku Umar, nomor 10 sampai 12 Menteng, Jakarta Pusat. Nah, nanti apa saja yang akan ditanyakan kepada beliau atau kepada narasumber ini? Apakah, ya, ini kan pedoman saja. Nanti seni dalam menanyakan ke beliaunya terserah kalian sebagai peneliti kualitatif, seni agar lebih harmonis, lebih komunikatif, dan narasumber juga merasa nyaman untuk diwawancarai, ya, Anda harus bersikap sopan, ya, bersifat tawadu, rendah hati, ya, kemudian betul-betul apa, ya, ingin mendapatkan informasi. Jangan sampai kemudian kita merasa lebih tahu daripada narasumber, ya. Anda harus menahan emosi Anda bahwa Anda tahu tentang informasi ini. Walaupun Anda tahu, tetap Anda harus meredam. Karena apa? Tujuan Anda itu ingin mendapatkan data dari narasumber, bukan Anda sebagai narasumber, ya, begitu. Oke, mamanya gini, salah satu contohnya. Pak Susanto, apakah Anda mengetahui takzir yang dilaksanakan di pondok pesantren? Nah, ini jawabannya beliau ini. Assalamualaikum Pak Susanto, sebagai Wakil Ketua KPAI, bagaimana pandangan Bapak tentang ini? Karena saya rekam, jadi saya transkrip, saya tulis ulang. Saya rekam menggunakan HP, kemudian saya transkrip, saya ketik, ya, di sini. Apa namanya? Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak Susanto, sebagai Wakil Ketua KPAI, bagaimana pandangan Bapak tentang sanksi di lingkungan pondok pesantren?
Mohon di Nur Yusro dimatikan dulu. Di Nur Yusro mohon dimatikan ininya. Oke. Assalamualaikum Pak Susanto sebagai Wakil KPAI. Bagaimana pandangan Bapak tentang sanksi di lingkungan pondok pesantren? Ya, kata beliau ini ya, pertama saya alumni pesantren. Jadi tahu betul seperti apa sebenarnya potret pesantren yang sesungguhnya. Kalau dilihat dari sisi takzir dan lain sebagainya di pesantren. Bukan di pesantren saja, sebenarnya di madrasah, sekolah, pesantren juga ada. Spiritnya kan ini asli saya tuliskan berdasarkan rekaman ya. Nanti saya akan melakukan refleksi. Spiritnya kan pertama pembentukan mentalitas mereka, jiwa mereka. Kedua ialah kedisiplinan. Itu kan mengapa hadir takzir. Hanya saja memang ada beberapa kecenderungan, ada beberapa tipologi takzir yang berkembang di pesantren. Tipologi pertama ialah tipologi yang sangat keras. Saya kira definisi kekerasan sudah jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tipologi kedua, tingkat kekerasannya relatif sedang, dan tipologi ketiga adalah tipologi kekerasan yang sangat rendah. Sebenarnya kalau kita lihat polanya, kekerasan bermuatan dengan alasan takzir itu sebenarnya terjadi di pesantren dan dalam perspektif perlindungan anak sebenarnya tidak senafas atau tidak seide. Ya kenapa harus dilihat begini? Seringkali justifikasi yang ada di pesantren itu menggunakan al-hadis. Ya, hadis Nabi misalnya wadribuhunna. Ya. Kalau 7 tahun kemudian mereka masih belum sholat, sampai 10 tahun maka dipukul dan seterusnya. Nah ini hasil dari wawancara dan jawaban wawancaranya direkam oleh Pak Imam, ya, oleh saya, oleh peneliti, kemudian dicatat di sini. Nah terus gitu ya, ini hasil percakapannya yang saya rekam kemudian saya catat. Nah kemudian bisa Anda tulis isinya refleksi, peneliti umpamanya ya, peneliti. Refleksinya bagaimana? Pihak KPAI tidak setuju dengan hukuman yang ada di dunia pendidikan tanpa terkecuali termasuk pesantren umpamanya. Intinya itu, bahwa mereka tidak menyetujui ya, data yang kita inginkan itu sebenarnya bagaimana? Ini data yang kita inginkan. Pihak KPAI tidak setuju dengan hukuman atau sanksi yang ada di dunia pendidikan, terutama pesantren. Karena dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak gitu. Nah, ini kemudian yang kedua, bagaimana menurut pandangan Anda tentang sanksi yang ada di pondok pesantren? Nah, terus gitu ya. Nah, ini salah satu contoh protokol dan transkrip wawancara ya. Anda bisa melakukan ini ya, membuat ini sebelum Anda berada di lokasi penelitian. Kalau sudah lengkap ya, pedoman-pedoman wawancara, observasi dan pedoman-pedoman dokumentasi, Anda bisa langsung terjun ke lapangan. Oke, saya kira penjelasan saya cukup cukup memberikan gambaran bagaimana peneliti kualitatif ketika akan terjun di lapangan itu menggunakan senjata-senjata utamanya, yaitu pedoman wawancara, observasi, dan juga pedoman untuk mendapatkan dokumentasi. Nah, ini saya kira cukup saja dulu ya. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Any question? Oke. Tentang cara membuat pedoman wawancara dan observasi, kemudian juga membuat blueprint of research. Ya, membuat blueprint of research. Nah, ini blueprint of research. Silakan, Cici. Mengenai deskripsi wawancara, Pak. Kalau itu kita mendeskripsikan hasil wawancara itu harus dengan sebenar-benarnya, Pak. Harus real banget gitu. Misalnya kalau narasumber yang kita wawancarai menggunakan bahasa yang kurang baku gitu. Ada misalnya masyarakat biasa gitu, Pak. Kan kadang suka memakai bahasa yang campuran, bahasa Sunda sama bahasa Indonesia mungkin. Nah, itu kita harus menulisnya sama persis, atau misalnya kita boleh mengubah bahasanya dengan menggunakan bahasa yang sedikit baku tapi tidak menghilangkan intisari atau inti dari hasil wawancara tersebut, atau bagaimana, Pak? Itu saja, Cici. Bagus sekali, pertanyaan yang sesuai dengan keinginan peneliti ini. Nah ini perlu diperhatikan, di layar sudah saya tampilkan. Ini data wawancara, ini ada data pure kata-kata
dalam hal ini adalah Pak Susanto ya, Wakil Ketua Bidang Pendidikan di KPAI di Jakarta ya, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner Pendidikan. Nah, kata-kata ini adalah hasil rekaman saya kepada beliau dan beliau memperkenankan untuk direkam ya. Maka sebelum kalian wawancara, kalian harus izin dulu. Pak, Bu, boleh saya rekam wawancaranya? Izin dulu ya. Takutnya tidak diperkenankan maka malah jadi kurang bagus nanti ya. Nah, direkam, setelah direkam ini kata-kata Pak Susanto di sini. Tidak saya buang ya di sini. Ya, tidak saya buang. Oke. Semuanya saya catat agar tidak ada kata yang tidak ada substansi atau ide pokok dari narasumber yang lewat. Saya catat semuanya sampai banyak sekali ini. Ya. Saya catat. Tapi kemudian kalian kasih refleksi. Inti dari data ini sebenarnya apa sih? Ingin mengetahui apakah pihak KPAI setuju apa tidak setuju gitu aja ya. Nah, maka di sini. Tetapi nanti ketika kalian catat di penelitian Anda, di skripsi Anda, di tesis atau jurnal Anda umpamanya ini bab 4 ya. Bab 4 umpamanya. Bab 4. Tentang hasil penelitian. Oke, umpamanya ya. Umpamanya ya. Jadi kata-kata itu jangan, itu kan tadi nggak baku ya. Kata-katanya ada mungkin ketawanya, ada kata-kata yang tidak baku. Maka ketika menulis dalam bab 4 hasil penelitian, itu Anda tulis dengan baku. Umpamanya Susanto. Tidak sepandangan, tidak menyetujui ya, menyetujui proses sanksi yang dilakukan oleh pihak pesantren terhadap para santri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Ya, nah ini memang nanti kata-kata bakunya ada di sini ya, gitu. Itu Cici bisa dipahami? Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih mantap. banyak. Anda kalau mengikuti ini, insya Allah penelitian Anda akan luar biasa. Oke, ada pertanyaan lain? Saya kira cukup ya. Sedikit tapi tolong nanti dipraktekkan membuat pedoman atau protokol dan transkrip wawancara, kemudian coba praktekkan berulang-ulang bagaimana cara Anda membuat itu. Oke. Silakan, barangkali ada yang ingin tanyakan yang masih bingung. Yang terpenting Anda harus harus punya blueprint dulu seperti ini. Anda akan dikawal oleh ini. Ini pengawal yang akan selalu bersama Anda ketika Anda akan terjun ke lapangan. Sebelum Anda ke lapangan itu Anda harus punya senjata ini. Ini senjata utama. Ya, blueprint of research atau namanya apa, protokol kerangka kerja dan sebagainya. Gitu ya? Bisa dipahami? Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Tadi kan Bapak membahas tentang pengkodean gitu dalam penelitian kualitatif. Itu maksudnya seperti apa ya? Cici masih bingung. Oke, contoh ya bahwa tadi saya mempraktekkan ini ya. Saya contohkan nih. Saya contohkan di sini ada protokol wawancara. Yang diwawancara adalah ini. Mungkin Anda bisa pakai kode, umpamanya ya. Kodenya adalah 03. Nah, jadi hasil wawancara atau proses wawancara dengan Pak Susanto ya, mengenai data ini Anda pakai kode 03. Tujuannya hanya untuk memberikan informasi, mengingat agar kalian ketika mencari sumber data lagi akan bisa terdetek gitu ya, tidak bingung gitu. Bisa dipahami ya? Oke, gitu. Ya, oke. Terima kasih, itu saja mungkin ya. Oke, sementara sedikit tapi memberikan informasi yang eksplisit dan bisa diterapkan. Oke, saya kira cukup dan saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti kalau ada yang tanyakan bisa komen dan bisa juga mempertanyakan di video saya ya. Itu saja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.